Salam jumpa kembali, Bapak Ibu, teman-teman seperjuangan, Bapak Ibu guru, semuanya. Pada video kali ini kita mencoba mengulang materi-materi yang sudah sering kita lakukan, bagaimana sebetulnya membuat soal yang baik. Kita ikuti dulu pedoman pembuatan soal yang sedang kita siapkan. Yang pertama, kita melihat tahapan penulisan soal. Untuk tahapan penulisan soal, yang nomor 1 penyusunan kisi-kisi, kedua penulisan soal, ketiga kita revisi, keempat perakitan soal, dan kelima uji coba soal. Nah, kisi-kisi itu apa? Kita lihat pengertiannya sepintas. Kisi-kisi adalah suatu format berbentuk matriks berisi informasi yang dapat dijadikan pedoman untuk menulis atau merakit soal. Syarat kisi-kisi yang pertama mewakili isi kurikulum yang akan diujikan. Dua, komponen-komponennya rinci, jelas, dan mudah dipahami. Tiga, indikator soal harus jelas dan dapat dibuat soalnya sesuai dengan bentuk soal yang ditetapkan. Nah, langkah-langkah menyusun kisi-kisi, kita melihat yang pertama, menentukan kompetensi dasar atau KD yang akan diukur. Dua, memilih materi esensial. Ketiga, merumuskan indikator yang mengacu KD. Kriteria perumusan indikator, pertama, memuat ciri-ciri KD yang akan diukur, memuat kata kerja operasional, berkaitan dengan materi atau konsep yang dipilih, dan dapat dibuat soalnya. Komponen-komponen indikator, kita melihat yang pertama ada subjek, kedua ada perilaku yang diukur, dan yang ketiga ada kondisi atau konteks atau stimulus. Kita memperhatikan kaidah penulisan soal pilihan ganda atau PG. Ini penting Bapak Ibu. Bagaimana sebetulnya yang ditetapkan dalam penulisan soal PG. Yang pertama, soal harus sesuai dengan indikator soal dalam kisi-kisi. Artinya, soal harus menanyakan perilaku dan materi yang hendak diukur sesuai dengan tuntutan indikator soal. Yang kedua, pilihan jawaban harus homogen dan logis ditinjau dari segi materi. Tiga, soal harus mempunyai satu jawaban yang benar atau paling benar. Jangan ada yang mirip-mirip jawabannya sehingga nanti membingungkan peserta didik. Kita melihat yang keempat, pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Yang kelima, rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. 6. Pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Jadi seolah-olah soal itu sudah menunjuk ke pilihan jawaban. Tidak boleh seperti itu. Yang ketujuh, pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Yang kedelapan, panjang rumusan pilihan harus relatif sama. Sangat mudah diterka apabila rumusan pilihan itu misalnya ada 3 yang panjang, 1 yang pendek. Nah, gitu. Atau sebaliknya ada 3 yang pendek, 1 panjang. Maka siswa nanti akan sangat mudah menerka, inilah jawabannya yang berbeda dari yang lain. Yang kesembilan, pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan semua pilihan di atas salah atau semua pilihan di atas benar. Nah, pilihan jawaban seperti ini tidak bisa lagi Bapak Ibu. Jangan ada lagi misalnya di D kita buat semua jawaban di atas salah atau semua jawaban yang di atas benar. Tidak boleh lagi. Nah, yang ke-10, pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu harus disusun berdasarkan besar kecilnya nilai angka tersebut atau kronologinya. Boleh dari terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Disusun seperti itu supaya nanti lebih mudah dibaca oleh siswa. Jadi jangan zigzag ya.
dari terbesar ke kecil atau dari terkecil ke terbesar. Yang ke-11, gambar atau grafik atau tabel diagram dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Kadang-kadang ada tabel tapi tidak ada fungsinya dalam menjawab soal. Tepatlah dalam membuat tabel atau grafik. Nah, butir soal tidak boleh bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Nah, ini juga bahaya. Kalau soal sebelumnya bisa dijawab, maka soal berikutnya gampang. Tapi sebaliknya kalau soal sebelumnya tidak bisa dijawab, maka soal seterusnya juga akan sulit dijawab. Yang ke-13 adalah setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, ini jangan mengandung bahasa daerah gitu. 14. Jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat jika soal digunakan untuk daerah lain atau secara nasional. Yang ke-15, setiap soal harus menggunakan bahasa yang komunikatif. Dan yang ke-16, setiap pilihan jawaban jangan mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih.